karena dia tahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan sepelekan anak pesantren. Betul? Anak pesantren. Aku sudah mengiklankan kalian. Kalau enggak laku juga udahlah. Ibu-ibu siap menerima menantu anak pesantren? Mainkan. Jangan sampai mereka berubah pikiran. Tapi jangan mentang-mentang udah saya iklankan kalian besok pagi petantang petenteng berani sendiri datang. Jangan. Bawa Pak Bupati, bawa Pak anggota dewan, mereka yang ngomong. Sama seperti saya nikah dulu, saya bawa kiai. Somad ngomong, kamu ceramah berapi-api, ngomong. Enggak Pak Kiai. Kiai yang ngomong, jangan kita ngomong. Tapi bawa Pak Bupati, bawa Abah Guru, jangan bawa saya. Kalau saya yang kalian bawa, nanti saya yang diterima. Ini nggak pede sama pesantren. Apa itu di pesantren? Bahasanya bahasa Arab, bahasa jadul. Ini nih bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu di mana-mana mudah. Kalau satu book, kalau banyak books. Kalau satu city, kalau banyak cities. Coba bahasa Arab. Kalau satu kitabun, kalau dua kitabani, kalau banyak kutub. Kalau satu babun, kalau dua babani, kalau tiga abwabun. Maka satu kosakata dia hafal, berarti dia sudah menghafal 3 kosakata. Beda kalau bahasa, apalagi bahasa Indonesia. Satu buku, kalau banyak buku-buku. Saya masih ingat teman saya kuliah di Al-Azhar dulu. Mungkin dia nggak dari pondok, jadi dia tanya sama teman di sebelah, anta yaumul jum'ah takhtub fi masjid-masjid? Saya bilang masjid itu jamaknya masajid. Bahasa Inggris, pergi, go, going, goes, gone. Cuman 4. Go, goes, going, gone. Tapi bahasa Arab, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Itu baru fi'il madhi. Belum lagi fi'il mudhari. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Oh, banyak sekali. Makanya kalau anak setengah-setengah dimasukkan pesantren, bunuh diri dia. Jangan sepele sama anak pesantren. Ini anak pesantren ini sarang radikal, nakal. Anakmu sebelum masuk pesantren udah nakal duluan, bodoh. Nah, kan keceplosan saya jadinya. Saya di depan Abah Guru udah berusaha untuk menjaga ini, tapi karena kalian ngejek pesantren, emosi saya jadinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pede dengan pesantren, pede dengan bahasa Arab. Yang namanya bahasa Inggris, nama itu nggak pernah berubah. This is Muhammadun. I am walking with Muhammadun. I see Muhammadun. Muhammadun nggak pernah berubah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Apa nggak pusing dia? Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Makanya orang kalau nggak ngerti nahu jadi imam, oh bingung. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmumnya di belakang, Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Apa ini? Lailatul apa Lailatul? Yang nggak ketawa berarti nggak paham nahwu. Saudara yang dimuliakan Allah, memang kita kalau belajar pertama-pertama saya, walaupun dulu di pesantren, begitu naik pesawat susah saya nangkap. Naik pesawat Arab, Yordan, susah ya. Saya coba mau dengar, yang saya pahami cuma 2, Assalamualaikum sama syukran. Allah syukran. Allah syukran. Tapi setelah lama-lama belajar, Masya Allah, oh nggak usah belajar bahasa Arab Fusha, nggak ada gunanya. Siapa bilang?
Di Mesir kalau kita ngomong bahasa Arab fusha dengan para masyaikh, kita dihormati dan dimuliakan. Walaupun memang bahasa sehari-harinya beda. Kaifa haluka? Tapi begitu sampai di Mesir, izayyak. Sampai di Irak, shlona. Sampai di Maroko, labas alik, kida syuaya, syihal labas, dari labas, kulu syai bikhair. Ada kakak kelas saya di sini. Masya Allah, Buya Masrawan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan pernah berkecil hati menjadi anak pesantren. Kami nggak pernah berkecil hati, Pak Ustadz. Kami bangga jadi anak pesantren, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Begitu cara untuk menekan diri kalau terlintas di hati angkuh dan sombong. Kalau kau sangka kau yang paling hebat, kalau kau sangka kau anak pesantren tertua, kau yang paling tinggi, kecilkan dirimu dengan mengatakan Allahu Akbar. Begitu juga untuk membangunkan temanmu di sebelah yang ngantuk. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mata saya sampai silau kena lampu yang terang benderang. Banyak orang bertanya, kenapa mesti dipasang lampu terang benderang? Supaya wajah Ustadz Somad nampak putih. Ini namanya teknis kameramen, guys. Mati lampunya. Kalau gelap begini, nanti ditonton orang, dia komen di bawah, oh ini Ustadz radikal, orang sesat mukanya hitam. Jadi itu ada ilmunya masing-masing. Bahwa nanti adik-adik tamat dari pesantren masuk ke fakultas sains teknologi, menjadi kameramen, menjadi orang yang mengedit film, menjadi editor, itu juga bagian dari dakwah. Tolong buatkan. Kalau kita Abdul Somad yang cerita ceramah tentang perjalanan hidup Fadilatul Syekh Haji Abdul Rasid, susah. Tapi coba buatkan filmnya. Dalam rangka 1 abad ulang tahun pesantren Raha, maka dibuatkan film dakwah. Tapi mencari tokoh yang ganteng macam beliau, Masya Allah. Ada anak-anak muda ganteng di atas atap. Luar biasa. Tuh anak pesantren, dimanapun dia bisa beraksi. Saudara yang dimuliakan Allah, kalian kalau dapat suami anak pesantren, siap, masak, pandai di asrama. Ini dapat suami anak mama. Bang, atap kita bocor, takut. Tuh suami yang siap naik ke atap. Anak pesantren itu bisa apa saja. Bisa ke Mesir. Dia tidak takut menghadapi Mesir. Kenapa? 6 tahun dia di pesantren, 6 tahun dia tertidur sendiri, 6 tahun dia terjaga, 6 tahun dia terpelihara. Dia sudah gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengerikan dari anak-anak ibu-ibu sekalian adalah bukan karena dia miskin, bukan karena dia susah, dia tidak berani menjalani hidup setelah ibu bapaknya tidak ada. Tapi anak pesantren, anak yang mandiri. Ustadz tahu dari mana? Saya. Kami dulu di pesantren mandiri, sampai ke Mesir mandiri. Saya tanya kakak-kakak kelas saya itu, Bang, ya, kalian dulu waktu di Mesir itu gimana berangkatnya ke Makkah? Oh, naik kapal laut, dipukul ombak, diempas gelombang melewati Laut Merah. Ditulislah dalam sebuah novel yang begitu indah oleh kakak kelas saya, Dr. Agung Irawan dari Yogyakarta. Bukunya bestseller, saya lihat di toko buku, Haji Backpacker. Keren sekali, sudah difilmkan. Padahal dulu haji gelandangan. Naik kapal laut 2 hari 2 malam, terbang sampai ke Makkah. Sampai di Makkah bekerja ke Madinah. Tak usah aku ceritakan penderitaan ini, nanti meleleh air mata kalian adik-adikku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari muassis adalah bahwa beliau sudah berbuat. Beliau mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat. Amin. Kita, apa yang kita lakukan? Tugas kita sekarang mudah, tidak usah susah-susah.
kita tinggal support pembangunan masjid pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, maka kita sudah mengamalkan jariah, berbuat, bercita-cita, berkarya yang kira-kira kalau kita mati nanti akan tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. 7.000 anak santri Rasyidiyah Khalidiyah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, i'tikaf, tarawih, mengalir pahalanya. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, pahalanya sampai. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai untuk almarhumah ibu saya? Kata Sa'ad, kata Nabi, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Lalu Sa'ad menggali sumur, dia wakafkan fisabilillah. Tapi jangan gara-gara ini semuanya sedekah sumur bor, banjir nanti Kalimantan Selatan. Kita mau ada yang berwakaf tanah. Alhamdulillah sudah ada semen, batu bata, kerikil. Saya nggak bisa ngasih banyak Pak Ustadz, saya cuma bisa ngasih uang. Berapa kamu kasih? Dulu saya sebelum ngaji pelit Pak Ustadz, tapi setelah ngaji dengar ceramah Ustadz ini saya berubah. Dulu berapa? 2.000, sekarang 2.500. Mau masuk surga 2.500. Kencing aja udah 3.000 sekarang, seiring dengan naiknya BBM. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akalta fa'afnaita, uang yang kau cari kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau belikan pakaian akan lapuk. Dibelikan makanan busuk, dibelikan pakaian lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan untuk pembangunan masjid pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, itulah yang akan kekal abadi. Percaya apa nggak percaya? Terserah, saya nggak ngajak orang untuk percaya dengan saya. Yang nggak percaya silakan aja, nanti makanannya busuk, tulang dia busuk, dimakan cacing tanah. Binatang yang paling tajam hidungnya bukan anjing herder, tapi yang lebih tajam adalah cacing tanah. Kalau memang cacing tanah hidungnya lebih tajam daripada anjing, kenapa yang dipakai Pak Polisi untuk narkoba itu anjing? Karena cacing nggak punya kaki. Al-Jahiz mengatakan, ada makhluk yang tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya kulit, tidak punya kaki, tinggalnya di dalam tanah, namanya dud, cacing. Lalu cacing itu ciumannya tajam, jarak 1 kilometer. Kalau Abdul Somad meninggal dikubur di sini, maka dari jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium baunya, dan mereka mulai mengatakan ke kawan-kawannya, ayo guys kita serbu, brownies sudah siap. Mereka pun datang menyerbu jasad badan Abdul Somad. Begitu mereka sudah dekat, nggak jadi. Kenapa? Kurus. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Rumah yang kau bangun megah, tinggal. Mobil yang kau beli mewah, ditalik dialer karena baru bayar DP. Cincin emas berlian, ada ini ibu-ibu cincinnya 3, gaji 13 cincin, SPP di luar kota cincin, uang tabungan cincin, beli kangkung 3 ikat nawarnya berapa ya? Sampai masanya cincin, gelang, rantai, subang, antingmu itu tinggal, Bu, dan dipakai mereka untuk modal usaha. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, jawab dengan jujur. Kira-kira kalau bapak-bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Lihatlah jawaban yang tulus. Mereka nggak mau ikut, Pak. Lalu yang selama ini mereka katakan, abang jangan pergi jauh-jauh ya, setengah napasku pergi, gombal. Buktinya ketika mati kau tidak sehidup semati. Selama ini dia berkata sehidup semati, Pak. Kau hidup, aku mati. Ini harta kita bersama, Pak. Gono gini, kau begono, aku begini. Tidak ada yang abadi, semuanya berubah. Yang abadi itu cuma satu. Apa dia? Perasaan aku ke kamu.
Apa perasaan Ustadz ke kami? Perasaan saya, kalian pasti akan berwakaf membangun masjid ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita akan diiring. Yajma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Ustadz Somad, 7.000 santri Rasyidiyah Khalidiyah akan mengiring jenazah Ustadz. Betul, tapi mereka cuma sampai di liang lahat. Yang masuk sendiri tetap Abdul Somad. Mohon maaf adik-adik, ada kalian yang mau sip-sipan agak 3 malam? Enggak ada. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian, sebagaimana dulu kau diciptakan Allah sendirian. Tapi ada yang tetap mengalir sampai hari kiamat. Itulah dia sedekah jariyah. Kalau kita tinggalkan sedekah jariyah, inilah yang disebut dengan wakaf. Dipakai untuk pembangunan masjid, 1, 2, 3 sak semen, batu bata dan kerikil, kosen pintu, kipas angin, keramik. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak bisa ngasih semen Pak Ustadz. Batu bata juga nggak bisa Pak Ustadz. Kerikil juga nggak bisa Pak Ustadz. Pasir juga nggak bisa. Mati aja. Allah kasih kau nyawa, Allah kasih kau mata, diberikannya kau tenaga, jantung berdetak, napas berhembus. Apa yang kau balaskan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Orang ganteng mati, yang enggak ganteng lebih dulu mati. Apa yang kita harapkan dari dunia yang sementara ini? Semuanya akan tinggal. Rumah tinggal, mobil tinggal, istri tinggal, anak tinggal. Yang diharapkan mengalir hanyalah sedekah amal jariyah. Inilah kesempatan kita pada malam yang berbahagia ini. Ini yang saya pakai ini bukan sorban sembarang sorban. Ini adalah sorban Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abah Guru Sabrani, ahli hadis tamat dari Madinah. Dipakaikan ke saya. Saya sangka untuk saya bawa pulang. Rupanya mau dilelang. Ada di antara bapak ibunya yang beruntung nanti mendapatkan sorban ini. Akadnya adalah wakaf, tapi dia mendapatkan hadiah. Begitu juga dengan tasbih yang dipegang Ustadz Abdul Somad ini. Saya minta tolong yang dilelang cuma 2 ini aja. Iya, jangan sampai saya pulang nanti nggak pakai baju. Iya Pak Ustadz, nggak apa-apa. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Di mana-mana kalau saya tausiah penggalangan dana untuk masjid, surau, langgar, musola, pesantren, itu biasanya ada kotak kresek yang disebar. Tapi di Amuntai, di Rasyidiyah Khalidiyah, ternyata udah nggak pakai kotak lagi karena mereka langsung pakai transfer banking. Coba kita lihat nomornya mana? Oh, nggak ada. Yang ada foto saya paling besar. Mana adik-adik yang mau? Oh, ada, Masya Allah. Adik-adik silakan jalan. Kenapa Ustadz suruh sini semua? Memang yang cari uang ini bapak-bapak, tapi dompet dibawa ibu-ibu. Mereka ini paling ada ya 2.000, 3.000 lah. Semuanya cincin emas, rantai gelang. Siap-siapkan adik-adik, jangan sampai bocor karena isinya itu nanti cincin emas, gelang emas, emas batangan semua. Hati-hati, awas jatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tahu jantung ibu mulai debarnya tidak normal. Tadi waktu saya ceramah tentang menuntut ilmu, tenang, mengirim anak ke Mesir, tenang. Tapi begitu kotak kresek mulai datang, mulai detak jantung. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insyaallah. Amin. Ma'akalta, dibelikan ke beras. Abdul Somad ini makannya pagi sekali, siang sekali, malam sekali, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di onskan 2 ons setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya ini walaupun kurus begini sudah membusukkan 4 ton 500 kilo beras.
Bayangkan apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beberapa uang yang dimasukkan itulah yang menyebabkan doa malaikat turun. Apa kata malaikat dikirim Allah? Ada dalam sahih, ada dalam kitab sahih. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Doa malaikat. Bagaimana dengan orang yang pura-pura khusyuk dengar ceramah waktu kota lewat? Bagaimana dengan orang-orang yang pura-pura melihat Ustaz Abdul Somad? Malaikat juga dikirim Allah untuk berdoa. Satu lagi malaikat berdoa, apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang enggak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Saya enggak ada nakut-nakuti. Ganti mikrofon. Masya Allah, hebatnya Rasyidiyah Khalidiyah. Setiap 1 jam ganti mikrofon. 3 jam ini lama juga ini. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah lihat sana lihat sini? Saya mau ngelihat kalau ada jamaah 3 orang menguap, saya berhenti. Jamaahnya tahan karena memang mereka terbiasa dengan majlis para habaib, para alim, para ulama. Betul? Ustadznya yang nggak tahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita berikan ini bukan kita menolong agama Allah, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Berapa banyak 100 tahun yang lalu di masa Fadilatul Syekh Haji Abdul Rashid, orang kaya, bakhil, pelit, medit, kikir, apalagi mereka mati dan tidak membawa apa-apa. Pesantren tetap tegak berdiri, masjid tetap tegak berdiri. Yang kaya, bakhil, pelit, nggak mau bersedekah, tetap tua dan mati. Tolong kotaknya naik ke atas, karena ikan lumba-lumba, ikan hiu, ikan paus ini di atas semua. Masya Allah, ternyata mendekat ke saya, patut detak jantung saya mulai tak normal. Masya Allah, hilang bahan saya jadinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tabungannya di bank 100 juta. Amin. Lalu dia transferkan ke pembangunan Masjid Rasyidiyah Khalidiyah 1 juta. Berapakah uang tabungannya tinggal tersisa? Memang kalau udah cerita sedekah ini banyak yang pura-pura bodoh. Di bank ada tabungannya 100 juta. Dia kirimkan untuk pembangunan masjid 1 juta. Maka yang tinggal di rekening 99 juta. Nanti malam dia mati. Yang dibawa yang 1 juta apa yang 100 juta? Yang 1 juta itu yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 99 juta akan mereka ambil untuk modal kawin lagi. Kalau kalian yang punya tabungan, yang 1 juta itu yang akan kalian bawa mati menghadap Allah. Yang 99 juta akan dijadikan mereka untuk nikah dengan brownies brondong manis. Kau hanya tinggal kenangan saja, Beb. Pedas sekali kata-kata Ustaz Somad. Sakit hati saya. Kalau memang sakit hatimu, transferkan 100 juta. Setuju? Mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sangka kalau kau menolong masjid, saya kasihan dengan masjid, saya kasihan dengan santri, berarti rusak tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, aku sedang menolong diriku di hadapan Allah. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur. Ketika orang dikubur dibangkitkan tegak di padang mahsyar, gunung tidak lagi ada. Wa takunul jibalu kal'ihnil mawfush. Gunung-gunung tercabut. Sedang gunung tercabut, apalagi pondok durian ini. Masya Allah, tabarakallah. Min 232 232 sab
dari hamba Allah. Ini dari murid Guru Wahid Barabai ini. 232 sak semen untuk Masjid Rehan dari hamba Allah. Murid Guru Wahid Barabai 232 sak dari hamba Allah. Begitu banyaknya beratus-ratus sak, tidak mau menyebut nama. Ada juga di beberapa masjid, jangan tulis nama saya, jangan tulis, hamba Allah. Berapa Pak? 5.000. Masya Allah, tabarakallah. Dia mau sodaqatus sirri. Sodaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Bersedekah diam-diam menolak mati su'ul khatimah. Kita doakan saudara kita dapat husnul khatimah. Oh, jadi kalau gitu nggak boleh disebut namanya. Ada namanya sahabat Nabi Abu Talhah, bersedekah tanah lengkap dengan sumur Biraha. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dihdah, bersedekah 600 batang pohon kurma. Jadi di antara sahabat itu ada yang memilih sir, ada yang memilih jahar. Seandainya tidak boleh disebut nama, tak mungkin ada riwayat menyebutkan demikian. Jadi yang mau disebut nanti nggak apa-apa. Yang mau mengatakan jangan takut gara-gara ini, lalu kemudian semuanya diam dan acara berakhir, semuanya sepi dan duitnya pun gak ada yang masuk. Na'udzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan ini adalah orang-orang yang dermawan. Betul? Ustaz tahunya dari mana? Saya kan bolak-balik ke Kalimantan Selatan. Tahu saya dari pembangunan masjidnya, pondok pesantrennya, gedung-gedungnya, tablik akbarnya. Mereka amat sangat santun, mereka amat sangat lembut dan percaya. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah bolak-balik Kalimantan Selatan ini semua sudah saya masuki. Begitu juga dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Maka orang-orang baik ini banyak. Maka insya Allah kalau bekerja sama, kita bersama-sama, terwujudlah masjid ini nanti besar, cantik, indah. Di saat itulah nanti kita akan berkumpul dan sholat bersama di dalamnya insya Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz sebentar-bentar solawat, sebentar-bentar solawat? Solawat itu menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran, mendapatkan syafaat, menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Dengan memperbanyak selawat, mudah-mudahan kita akan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tetap mengalir sampai hari kiamat diantaranya adalah sodakoh, somat katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah Allah pergantikan dunia ini silih berganti. Dulu yang ada di Amontai ini kakek kita, meninggal mereka datang giliran bapak ibu kita. Bapak ibu kita sudah tua, sekarang giliran kita. Kita pun tak lama lagi menghadap Allah, datang anak kita. Sampai masanya anak kita pun tua, cucu kita. Sampai akhirnya 100 tahun lamanya. Ini sekarang sudah generasi yang ketiga. Yang baik meninggal, meninggalkan amal jariah. Yang pelit meninggalkan hutang. Mudah-mudahan kita bukan orang yang termasuk meninggalkan kenangan yang tidak baik. Amin. Pak Haji, ya, ini kebun sawit siapa? Ini kebun karet siapa? Ini kebun yang luas punya siapa? Ini punya orang kaya di kampung ini, Pak Ustadz. Wow, amazing. Ini ruko-ruko yang banyak ini punya siapa? Ini juga punya orang kaya di kampung ini, Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di kampung ini ada 2 orang kaya. 1 Pak Ustadz. Kenapa? Karena kebun dan ruko punya dia semuanya. Mana dia sekarang? Mati.
Ada dia bangun masjid? Enggak ada. Ada dia bangun pesantren? Enggak ada. Ada anaknya jadi ulama? Enggak ada. Putus. Kalau ada dia bangun masjid, pagi, petang, siang, dan malam mengalir. Kalau ada dia bangun pesantren, anak-anak belajar, mengalir. Kalau ada anaknya jadi ulama, mengajar, mengalir. Masya Allah, dari Umi, Ibu, dari Syekh Dr. Sabran, sebanyak 200 sak semen dari pondok pesantren Ummul Qura 200 sak semen. Masya Allah, tabarakallah. Semen tidak mungkin dimakan. Belum ada sampai hari ini orang makan semen. Jadi semen ini akan tetap kekal abadi. Dia menjadi wakaf. Apa beda wakaf dengan sedekah, Pak Ustadz? Wakaf itu ada 4. Ada orang yang berwakaf, ada orang yang nerima wakaf, ada nazir pengelola wakaf, penerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan ijab qabul. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid dan pesantren tunai. Saya terima. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Maka tidak tepat kalau ditulis kotak wakaf. Karena orang tidak pernah berakad ke kotak, dan kotak enggak pernah jawab. Aku serahkan uang ini ke kotak, kata kotaknya, aku terima, aku terima, aku terima. Tapi jangan pula tulis di situ kotak sedekah. Karena kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Ditulis di kotak sedekah. Begitu lewat orang senyum aja semua. Yang paling tepat adalah kotak infak. Maka insya Allah masuklah itu semua ke dalam. Walaupun niatnya ada yang wakaf, maka disalurkan kepada pembangunan masjid. 100 sak semen dari Habib Abdullah. 100 sak semen dari Habib Abdullah Al-Habsyi. Abdullah Al-Habsyi. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya semen semua, paku belum kelihatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang akan berdiri 14 miliar, berdiri tegak megah, tempat-tempat sujudnya akan bersaksi di hadapan Allah. Anak cucu kita akan orang yang bersedekah, berwakaf. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Kalau engkau bukan penghafal Quran, engkau bukan ulama, tapi kau ikut, maka sesungguhnya engkau mendapatkan pahalanya para penghafal Quran dan ulama. Amin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ikut perang Badar, tapi dia dapat pahala perang Badar. Sayyidina Utsman bin Affan tidak ikut karena istrinya sakit, tapi dia memberikan. Maka ketika itu apa yang terjadi? Utsman bin Affan tetap dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kau akan dapat sesuai dengan apa yang kau niatkan. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang memanen tanaman, begitu dipanen tumbuh lagi, begitu dipanen tumbuh lagi, begitu dipanen tumbuh. Biasanya kalau sudah dipanen nunggu sebulan, nunggu 6 bulan, tapi ini tumbuh lagi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah membaca yang satu ini. 300 sak semen dari Ayah Nda Haji Sufyan, pimpinan pondok pesantren Iyon Banjang. 300 sak semen. Masya Allah ayahanda. Barakallahu fikum fima ataitum wa barakallahu fikum fima abqaitum wa ja'alallahu lakum turuhu tahuran. Dijadikan Allah untuk mensucikan segala silap, salah dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 100 juta. Dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 100 juta saat Rumah Irama datang kemarin, dan insya Allah diserahkan ke yayasan. Ini Ketua DPRD. Masya Allah, tabarakallah, 100 juta. Allahu Akbar. Barulah saya paham kenapa saya mesti berdiri 3 jam. Karena memang dia turunnya pelan-pelan. 100, 200, ini sampai nanti 4 miliar nih insya Allah. 14 miliar, amin. Tapi bukan berarti cuma malam ini saja. Besok-besok mau ditransferkan, disalurkan bisa.
nanti akan diupload Ustaz Abdul Somad iklannya, tolong panitia buatkan, kita upload di Instagram Ustaz Abdul Somad yang viewernya hampir 7 juta itu loh. Maksudnya yang belum follow lah. Kenapa Instagram Ustaz Somad isinya itu hanya iklan pembangunan masjid, iklan jual gula merah, iklan ikan asin, baju koko, membangkitkan ekonomi umat. Ini ada orang mengatakan umat Islam itu miskin, susah melarat, bajunya compang-camping. Siapa yang mengajarkan Islam miskin ini? Siapa? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin. Maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, 20 ekor onta berarti berapa itu? 1 miliar. Saya khawatir, cemas menyampaikan hadis ini, takut nanti harga mahar jadi naik. Tapi ini mesti saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang miskin susah melarat, dia kaya raya. Yang miskin itu anak-anak muda sekarang. Kupinang kau dengan bismillah. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu memang ada yang seperti itu, tapi sekarang udah meninggal. Sekarang yang tinggal ini yang baik-baik, yang kaya-kaya, yang dermawan-dermawan semuanya. Amin. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami ya Allah, sehingga kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, idza matal insan, dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Abdul Somad berceramah tablik akbar, orang ramai berduyun-duyun. 1 kilometer sebelum lokasi sudah ngantri. Tadi dibuatkan videonya. Inilah suasana di Amuntai 1 kilometer sebelum titik tablik akbar. Masyarakat sudah berduyun-duyun. Kenapa? Karena yang ceramah orang hidup. Coba kalau undangannya, hadirilah tablik akbar yang akan berceramah almarhum Abdul Somad. Inqata'a amaluhu, putus amalnya. Yang mengalir apa? Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun salihun, anak yang soleh, bukan somat. Anak yang soleh ini yang akan mengaji, membaca Quran, berzikir, talaqi, halaqah di waktu malam. Tidak ada ruginya, tidak ada kecewanya, tidak ada orang-orang yang bersedekah itu kehilangan. Kenapa? Manaqasat, tidak akan berkurang harta daripada sedekah. Orang menyangka dia berkurang. Ketika Suhaib berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, hartanya tinggal. Apa kata mereka? Suhaib rugi. Nabi 3 kali mengatakan Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Dia beruntung, dia beruntung, dia beruntung. Dunia ini hanya sementara. Jangankan dunia, pentas yang tinggi, megah, cantik, terang benderang ini pun sementara. Buktinya apa? Selesai acara, semuanya turun ke bawah. Andai Ustaz Abdul Somad nggak mau turun, panitia tetap naik ke atas berbisik, Ustaz, acara udah selesai, game is over. Semua kita akan masuk ke liang lahat, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Bisa untuk update status besok pagi. Apa yang disombongkan? Seragam tinggal, baju kebesaran tinggal. Ustaz Abdul Somad dipasangkan baju kebesaran, memang betul ukurannya XL. Tinggal, hanya semua tinggal kenangan. Yang malam ini membawa anak kecil, anak-anak kecil, nanti dia sudah remaja dewasa, dia ditanya sama istrinya, abang pernah pengajian waktu kecil? Oh iya. Siapa yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Pernah dulu dia ceramah, datang ke Amuntai 2 kali. Pertama sebelum Covid, kedua sesudah Covid. Masya Allah, berdatangan lagi. Dari Haji Saiful Ansari Muara Baru 10 juta untuk keluarga dan almarhum yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan kuburnya dijadikan raudhatun min riyadil jannah. Amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan, la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran.
Jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Mudah-mudahan semua yang berwakaf diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kemudahan rezeki, kemudahan yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini istri di sebelah, amin. Dia nggak tahu istrinya merekam dari samping. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak termasuk orang yang pandai melelang. Jadi kalau ada tim lelang mau melelangkan sorban, mau melelangkan tasbih, lelangkanlah. Saya soalnya masang harga itu tinggi. Begitu saya sebut harganya langsung sama sakit jantung. Nah, tapi kalau ada yang pandai, sorban Ustadz Somad yang dihadiahkan dari Tuan Guru, Abah Guru, Fadilatul Syekh Dr. Sabran, maka dia Masya Allah, Tabarakallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kita nanti menghadap Allah, mati masuk ke liang lahat, dan orang-orang yang ada di kubur itu ditanya, hai jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi? Ada jenazah bisa jawab. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata jenazah menjawab? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku hidup walaupun hanya 1 hari. Tidak bisa 1 hari 1 jam. Tidak bisa 1 jam 1 menit. Ya Allah. Kata Allah, kalau kau kuhidupkan 1 menit, kau mau apa? Dia tidak mengatakan ingin sholat, dia tidak mengatakan ingin zakat, dia tidak mengatakan ingin puasa sunat, dia tidak mengatakan ingin haji dan umrah. Kalau kau kuberi 1 menit, kau mau apa? Kita lanjutkan setelah membaca yang satu ini. Masya Allah, Tabarakallah. Tasbih mengawannya. Masya Allah, fadal fadal Syekh. Yang mana dulu? Sorban. Sorban. Tasbih. Tasbih. Tasbih dulu. Sorban ini pemungkasnya. Di atas 1 M. Tasbih koka. Koka. Hadiah dari Syekh Nuruddin Marbo, dari Syekh dari ini ada petunjuknya. Tasbih koka ini adalah pemberian dari salah seorang murid dekat ayahanda Kiai Haji Muhammad Bakhit. Ini tasbih kesayangan saya karena dipakai sehari-hari untuk berzikir. Ini termasuk min atharis salihin, bekas-bekas orang soleh yang kalau kita pakai barokahnya sampai ke kita. Malam Senin 7 Juli 2019, tasbih ini dipegang dan dibacakan oleh Sayyidi Syekh Al-Habib Dr. Yusuf bin Muhyiddin Ar-Rik Bakhur Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Libanon, negeri Syam, mantan Direktur Islamic Center Ontario, Kanada, mursyid tarekat Qadiriyah Syaziliyah Darqawiyah Alawiyah, mursyid ke-24 tarekat Mu'tabar di Mesir. Ketika saya menemui beliau di puncak Bogor pada acara Mukhayyam Tarbawi Ahbab Darul Hasani se-Asia Tenggara, pada malam Ahad 12 Februari 2022, tasbih ini saya serahkan kepada Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, pengasuh Ma'had Az-Zain Al-Makki Al-Ali li Tafaqquh fid Din wa Tahfizil Quran, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dan Ma'had An-Nur li Tafaqquh fid Din, Jandabai, Pahang, Malaysia. Jandabai itu nama daerah, bukan orang. Untuk dipegang dan dibacakan beliau setelah acara pengijazahan Hizbul Wiqayah di Masjid Ponpes Raha Amuntai. Kemudian pada hari Rabu pagi 16 Maret 2022, tasbih ini juga saya serahkan kepada Syekh Dr. Yasir Al-Adni bin Salim Asy-Syuhairi, Rektor Institut Darul Hadis Lil Irthin Nabawi dan Mursyid Tarekat Al-Idrisiyah Tarim Hadramaut Yaman. Jadi tasbihnya biasa, tapi ada sejarah yang luar biasa di balik tasbih ini. Bagi siapa yang berwakaf untuk Masjid Raha, akan diserahkan langsung di atas pentas dan diserahkan langsung sejarahnya, bisa dibingkai untuk menjadi motivasi beramal. Mudah-mudahan dapat dua-duanya. Wakafnya dapat mengalir pahala dan tasbihnya dapat, barokahnya dapat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Karagan berapa? 25 juta.
Yang sini berapa? 25 juta. Ada lagi? Ini yang tadi berapa? Berapa? 30 juta. 30 juta. Masya Allah. 30 juta. 50 juta. 50 juta. Allahu Akbar. 50 juta nih Pak Kajak. Ketua DPRD 50 juta. 50 juta. Berarti Sidin sudah bawakan 150. Allahu Akbar. Ada lagi yang lain? Disambat Pak Yeri. Ada? Siapa Ustaz? Masya Allah. 55 juta. $55 juta. 75 juta. 75 juta. 75 juta. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi? Berapa ya? Ya. Orang 75 juta. 75 juta. Bagi yang memenangkan lelang mendapat pahala wakaf mengalir, mendapatkan tasbih, mendapat barokah, naik ke atas, penyerahan, mendapatkan sejarah, dan tercatat sebagai orang-orang yang tulus ikhlas membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Amin. Amin. 75 juta ada tambahan. 75 juta ada tambahan. Satu kali. Tambahin lagi. Berapa? 80 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 80 juta. 80 juta. 80 juta. 81 juta. 1 juta nambahin. 81 juta. Gak nampakkan 100 di sini. 100 juta. 100 juta. Masya Allah. Tasbih 100 juta. Bijinya 99. 100 juta. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Hitung. Itu 100 juta. Kalau kita serahkan berarti beliau akan bayar 200 juta wakaf Pak Ketua. 101 juta. Ya main satu-satu aja dong. Main di angka 1 aja. $101 juta. Ada lagi? Sebelah sana 101 juta. Satu kali, 2 kali, nyambatakan aja lah. Gimana? 101 juta 3 kali. Tapi sampai 10 kali ya berarti. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang 101 juta
untuk naik ke atas. Ini dari ibu-ibu sumbangan emas dengan harga 15 juta. Sumbangan emas dari ibu-ibu dengan harga 15 juta. Allahu Akbar. Ini 1000 sak semen dari Ini untuk almarhum Mama Mas Dinar dan mertua dan keluarga 1000 sak semen. dari Haji Munadi. Haji Munadi, guru Ponpes Raha. Allahu Akbar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Yang 101 juta 101 juta. silakan naik ke atas. Buka jalan. Buka jalan naik. Saudara-saudaranya. Masya Allah, tabarakallah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Masya Allah, tabarakallah. 101 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang